Rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah-nikmatnya. Salah satunya adalah nikmat sehat, sehingga kita semua bisa berada di tempat ini yang insya Allah tempat yang representatif, yang difasilitasi oleh sekolah Permata Bunda. Salawat kering salam kita sanjung agungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang senantiasa kita tunggu syafaatnya sampai yaumil akhir nanti. Mudah-mudahan kita termasuk di dalam orang-orangnya. Bapak narasumber, Bapak Ibu sekalian berbahagia, insya Allah hari ini adalah hari yang penuh berkah. Setiap yang kita jalani akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya nanti bukan pertanggungjawaban kepada manusia saja, tapi kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali dalam keadaan husnul khotimah, dalam keadaan baik dan tanpa masalah. Artinya apa yang kita lakukan, apa yang kita laksanakan selaku yang diberikan tanggung jawab untuk mencerdaskan terkait dengan agama untuk anak-anak bangsa, khususnya di Kota Bandar Lampung, itu berada di pundak Bapak Ibu sekalian. Oleh sebab itu, Kanwil Kementerian Agama melanjutkan program yang ada di pusat. Ini adalah suatu program yang tentunya nanti akan disampaikan oleh materi kita yang insya Allah sudah siap. Beliau sudah berada di tengah-tengah kita, Bapak Ketua Tim dari Bidang Pendidikan Pondok Pesantren Kanwil Kementerian Agama Provinsi Lampung, Bapak Haji Masrur, nanti dibantu oleh tim-tim yang lainnya. Saya kira kegiatan ini sangat begitu bermanfaat Bapak Ibu sekalian, karena tanggung jawab yang dibebankan kepada Bapak Ibu sekalian selaku tenaga pendidik itu sangat mulia sekali. Kenapa saya katakan sangat mulia? Insya Allah Bapak Ibu tenaga pendidik, tenaga pengajar itu paling banyak nanti yang ada di surga. Amin. Dibanding kami-kami yang ada di struktural ini. Kenapa saya sampaikan seperti itu? Karena kalau di struktural itu banyak kebijakan-kebijakan, tentunya yang namanya kebijakan agak-agak nggak sesuai aturan seperti itu. Jadi kalau bahasanya kaki kita sebelah ini, kalau di struktural itu sebelahnya di neraka, sebelahnya kalau bisa narik ke surga atau ke neraka, dua-duanya. Kalau Bapak Ibu sekalian udah dipastikan yang namanya guru itu udah pasti itu. Amin. Ya, oleh sebab itu kalau yang jadi kebijakan yang ada di pusat, artinya pusat yang membuat produk, tujuannya adalah untuk mencerdaskan anak-anak bangsa yang berhubungan dengan agama khususnya. Tenaga pendidik adalah terdepan. Ya, jadi kalau pusat membuat produk, kita mensosialisasikannya, Bapak Ibu selaku tim teknisnya, baik itu tenaga guru maupun pengawas. Jadi karena pertanggungjawabannya semua ada, ya. Kita diangkat ASN, ya. ASN itu kan baik itu P3K maupun PNS maupun tenaga honorer, dan diberikan sertifikasi. Itu adalah bentuk tanggung jawab kita untuk melaksanakan produk-produk yang ada di Kementerian Agama. Salah satunya adalah yang insya Allah akan disampaikan oleh materi kita pada pagi hari ini. Kenapa saya sampaikan sangat penting? Karena salah satu poin penting di
eh, kegiatan pada pagi hari ini berkaitan dengan masalah tuntas baca Quran. Mohon maaf ini Pak pemateri, saya akan nyampaikan sedikit ya. Nanti secara gamblang pemateri akan menyampaikannya. Tuntas baca Quran. Ya. Beberapa guru sudah pernah menghadap ke saya ya. Sudah saya sampaikan. Kalau pemahamannya, ya, ini mungkin pasti ada progres untuk kedepannya. Ya. Tuntas baca Quran. Kenapa Bapak Ibu dan pengawas didahulukan? Karena Bapak Ibu dan pengawas itu yang akan mencerdaskan anak-anak yang ada di Kota Bandar Lampung. Ya. Baik itu dilihat dari makhrajul huruf, dari baik bacanya. Kalau lagunya mungkin nggak masuk ya. Kalau melagu kan seperti itu. Tapi dari tuntasnya. Kita sebagai garda terdepan, ketika kita nggak mampu untuk melaksanakan itu semua, ini akan ada yang namanya asesmen. Ya. Tentunya ke depan akan di-asesmen. Dan tidak menutup kemungkinan akan diadakan uji kompetensi. Layak tidak guru-guru agama Islam untuk menerima sertifikasi kalau kompetensinya nggak mumpuni. Itu sering saya sampaikan. Ya. Makanya apa yang jadi produk dari pusat kita sampaikan, ya mudah-mudahan kita semua melalui Bapak Ibu kami yang ada di depan ini bisa masuk surga ketika Bapak Ibu melaksanakan produk tersebut. Ya. Jadi tanggung jawab ini adalah tanggung jawab kita bersama. Ya, saya minta kepada Bapak Ibu, walaupun ini waktunya sangat terbatas, cuma 1 hari, ya, tolong dukung kegiatan ini karena ini adalah bentuk tanggung jawab kita bersama, tanggung jawab kita semua. Jadi unsur yang ada pada pagi hari ini Pak Haji Masrur, ya, ini ada guru-guru SD, kita libatkan 20 kecamatan, ketua KKG-nya dan MGP SMP. Ya. Jadi saya minta ya didukung. Jadi jangan sampai ada bahasa, oh itu nggak penting, jangan. Kenapa Bapak Ibu kami undang? Karena kami percaya. Yang lain kan nggak masuk seperti itu. Ya. Jadi nantinya akan ada sosialisasi ini Pak pemateri di tingkat kecamatan. Ya. Jadi kenal semua. Maunya kita ya semua kumpul ya Pak Haji Masrur ya, tapi ya saya paham lah anggaran ini mungkin nggak mumpuni, nggak cukup. Tapi ini jadi bahan pemikiran kan kawan-kawan yang ada di Kanwil, karena saya kurang lebih 5 tahun di kota, sampai hari ini memang sosialisasi terbatas sampai di ranah Kanwil. Ya. Jadi mudah-mudahan untuk kedepannya kegiatan-kegiatan seperti ini yang bagi saya sangat penting ya, karena tanggung jawab saya bukan hanya terhadap guru agama saja, tapi guru-guru pondok pesantren, guru-guru TPQ, guru-guru madrasah diniyah dari Kota Bandar Lampung itu tanggung jawab saya. Termasuk yang memberikan tunjangan sertifikasi itu adalah Kasih Pakki Kementerian Agama Kota Bandar Lampung. Terlepas itu bukan saya nantinya. Untuk sementara ini saya yang ketemu karena saya selaku PPK-nya. Oleh sebab itu saya dukung penuh kegiatan ini karena 2 minggu yang lalu kegiatan yang dilakukan oleh Kanwil itu termasuk saya dan Bu Mei ya yang diundang untuk menerima sosialisasi TPQ. Minggu berikutnya saya dihubungi oleh Pak Masrur untuk dikumpulkan kembali. Ya, mudah-mudahan semua mendapat berkah, ya, langkah kita mendapat pahala karena niat kita tulus ikhlas karena Allah Ta'ala. Saya kira demikian ini Pak Haji Masrur, dan mudah-mudahan kegiatan ini diikuti secara bersama-sama oleh Bapak Ibu sekalian. Kalau nggak ada yang nggak paham itu ditanyakan dan lain sebagainya. Mungkin itu saja karena mempersingkat waktu, dan saya mohon izin nanti Pak Haji, saya nggak bisa mendampingi karena kebetulan hari ini ada kegiatan persiapan untuk Hari Santri tanggal 22 Oktober. Ya, ada
masyarakat di Kota Bandar Lampung. Mungkin itu saja. Terima kasih atas waktunya dan mohon maaf saya akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh, foto dulu. Oh, dokumen dulu. Oh, dokumen dulu. Pak Imam Di sela-sela gitu, Bang. Di sela-sela peserta. Di sela-sela ada peserta. dokumen pengawas. Oh iya. Sini yang bisa saya. Boleh. Ya, insyaallah. Ada dokumen pengawas. Kalau banner sebenarnya enggak apa-apa nanti Banner aja harus nanti sana, aja. harus sana. Nanti baru banner Harus nanti. sana. Oh gitu ya. Bu, silakan. Ya nggak apa-apa. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyyina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Puji syukur senantiasa mari kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam mari senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bandar Lampung, yang dalam hal ini tadi beliau telah menyampaikan diwakilkan oleh Bapak Kasipaki dari Kemenak Kota Bandar Lampung, Bapak Haji Fikri Julian. Beliau tadi telah menyampaikan semacam prolog. Kalau tidak melalui beliau, kami dari Kanwil nggak bisa ketemu Bapak Ibu sekalian. Kita pagi-pagi ini senyum dulu ya. Tunjukkan kalau kita bisa senyum tanpa dipancing. Itu apa bahasanya, Pak? Senyum aja dulu. Jangan pakai senyum. Muncul dari tubuh kita, dari diri kita. Tabassumu Saudara. Kalau kita masuk kelas, duduk, kemudian menyampaikan materi, anak didik kemudian mencatat, lalu kemudian diberikan soal, kemudian anak didik memberikan jawaban, dan jawabannya kemudian dikumpulkan. Setelah itu berdoa, salam pulang. Masih ada yang seperti itu? Masih ada yang seperti itu? Sudah enggak ya? Karena kalau masih seperti itu, Pak Menteri kita, Menteri Bapak lo ya, bukan Menteri kami, Menteri Dikdasmen, Profesor Dr. Abdul Mukti, itu kecewa. Karena kalau sudah posisi seperti itu bukan deep learning ya, bukan pembelajaran mendalam, bukan. Pembelajaran mendalam itu diawali dari tatkala masuk kelas itu sudah joyful. Boleh dikreasikan dengan terserah Bapak Ibu. Sekarang sumber pembelajaran itu banyak sekali. Tidak mesti dari kami narasumber, tidak. Ini Bapak Ibu punya semua. Barangnya sama tapi isinya beda. Barangnya sama tapi yang dilihat
pasti beda. Wah, ngeri sekali ini barang ini Pak Bapak. Ya tadi, kata beliau tadi, saya dengan beliau itu seperti ilmunya sama. Karena gurunya sama, Pak Kandelnya dulu sama. Jadi kalau berhadapan dengan guru-guru yang disampaikan, guru-guru duluan masuk surga, kami belakangan. Karena kami belakangan. Karena Bapak Ibu setiap hari itu mengajarkan pendidikan yang nilainya di mata Allah bagian dari misi kenabian. Misi kenabian sungguh sangat luar biasa, mulia sekali Bapak Ibu sekalian, mulia sekali. Hadis yang sangat populer, idza mata banu adama in qata'a amaluhu illa min salatin shadaqatin jariyatin au ilmin yuntafa'u bi. Wis hafal kan? Pasti hafal semua. Nah, au ilmin yuntafa'u bi, dari pikiran lisan Bapak Ibu sekalian yang senantiasa disampaikan kepada murid-murid itu menjadi amal yang akan menghantarkan Bapak Ibu sekalian tatkala nanti pulang ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu diselamatkan dari api neraka. Pasti. Tapi dengan ketentuan dan syarat berlaku loh ya. Dengan ketentuan dan syarat yang berlaku. Kalau Bapak Ibu niatnya mencari ujroh penghasilan dalam ngajar itu, ya udah dapatnya cuma dunia itu saja. Tapi kalau niatnya khidmat kepada pendidikan, ingin mencetak generasi penerus lillahi ta'ala, niat betul, bisa dilihat dari misalnya ngajarnya itu di tanggal muda atau tanggal tua gitu misalnya, atau sudah cair sertifikasi atau belum. Kalau udah cair semangat, kalau nggak cair agak lemas gitu kan, kelihatan dari situ. Dan yang bisa menilai hanya diri kita sendiri, hanya Allah. Kalau manusia nggak bisa menilainya karena bentuknya sama, nggak kelihatan Bapak Ibu sekalian. Maka Bapak Ibu tadi beliau sampaikan, kegiatan TBK jangan dianggap remeh. Sekali lagi, kegiatan TBK ya, bukan PTK ya, TBK, tuntas baca Quran. Tuntas baca Quran. Jadi harapannya ini adalah program prioritas Pak Direktur, Pak Menteri Agama untuk ya menuntaskan baca Quran itu tadi. Agar saya yakin kalau guru-guru PAI ya pasti bisa baca Quran semua. Pasti bisa baca Quran semua, yakin bisa baca Quran semua. Tetapi tatkala di asesmen oleh tenaga ahlinya, oleh profesional, misalnya nanti TBK itu dilaksanakan di tahun depan insya Allah dilaksanakan untuk Provinsi Lampung, jadwalnya menyusul melalui akun siaga masing-masing, nanti ada notifikasi, nanti ada aplikasi yang muncul di sana, tinggal Bapak Ibu klik, Bapak Ibu ikut TBK. Yang sudah sertifikasi boleh angkat tangan? Wih banyak. Ini nanti kalau nggak ikut TBK, dalam tanda kutip jadi catatan Pak Direktur, kalau tanpa menjelaskan alasan yang sah. Termasuk bulan depan itu ada asesmen literasi dasar agama. Ini maunya Pak Hajarman yang menjelaskan, karena beliau ikut kegiatan itu di Bekasi. Di Bekasi beliau ikut kegiatan literasi dasar agama. Ini kalau kami ikutnya lewat Zoom, beliau langsung. Kami Zoom. Tapi karena itu dilaksanakan di bulan depan tanggal 13, 10 hari saja. Lagi-lagi dicatat di sana bahwa yang sudah sertifikasi akan ditandai kalau dia tidak ikut. Kalau tidak, dia tidak ikut. Karena mudah. Pertama yang akan di asesmen adalah pengetahuan agama, pengetahuan literasi, pengetahuan agama.
sangat dasar sekali. Rukun iman, rukun Islam, tentang apalagi tentang Al-Quran, tentang akidah, tentang fikih, nggak jauh-jauh aja terkait dasar-dasar agama saja. Termasuk setelah itu mungkin sekitar beberapa soal. Setelah itu record Bapak Ibu sekalian merekam bacaan Qurannya. Jadi nanti akan bahasanya memetakan atau bahasanya survei sudah sejauh mana kemampuan Bapak Ibu sekalian dalam menguasai pengetahuan agama ini bagi guru-guru pendidikan agama Islam, termasuk di dalamnya adalah membaca Quran. Maksudnya kita nggak tahu, pokoknya Kementerian Agama dalam hal ini Dirjen Pendis Pendidikan Islam itu bekerja sama dengan BRIN, Badan Riset Badan Riset BRIN ya di ini browsing sendiri lah ya. Kerjasama antara dua institusi ini dalam rangka ingin memetakan sejauh mana pengetahuan dasar agama bagi guru-guru pendidikan agama Islam. Nanti biasanya akan dijadikan basis data untuk mengusulkan anggaran. Biasanya seperti itu. Karena anggaran itu bisa muncul itu didukung dengan data yang valid, tidak asal. Jadi maka pada saatnya nanti nggak usah bicara tentang anggaran dan rencana-rencana seperti itu. Bagi kita mempersiapkan diri untuk menghadapi dua asesmen ini nanti. Pertama di bulan depan asesmen literasi dasar agama, yang di dalamnya ada juga kita ngaji di sana. Pada saat itu kita melakukan yang memiliki akun siaga di situ, di code di situ, menjawab soal di situ juga dengan waktu yang sudah ditentukan, tapi dalam rentang waktu sekian hari. Bapak Ibu silahkan mengerjakan kapan dan di mana saja. Kapan dan di mana saja. Waktunya bebas. Tapi kalau nggak dikerjakan, ya nggak jadi, nggak selesai. Itu yang pertama. Yang kedua, yang TBK. Yang TBK ini yang di tahun depan untuk Provinsi Lampung. Kalau untuk Provinsi wilayah Jawa dalam hal ini DKI, Jabar, Jateng, Jatim, dan Bali itu sudah dilaksanakan. Untuk yang TBK, TBK ini murni dari Pak Direktur. Oleh karena itu mohon di murojaah kembali. Yang bisa menilai bukan diri kita, tapi teman-teman kita, guru-guru ngaji yang biasa mendengarkan anak didiknya atau santrinya ngaji. Kalau yang nggak biasa mendengarkan ngaji, ya ngaji kita dia nggak bagus, baik-baik saja gitu. Kenapa saya bisa mengatakan seperti ini? Kasusnya kami ini kemarin dengan Pak, ada beberapa guru yang ikut ya? Ya, ada ya. Kemarin kami hadir di Swiss Bell Hotel. Itu narasumbernya dari PT IKI. Itu memang sehari-harinya bergelut dengan Al-Quran. Itu ya kira-kira mengakses kami lah gitu. Ada kawan kita ngaji, memang biasa ngaji, tilawahnya bagus. Kami itu sering, beliau itu suka ngaji lah gitu. Jadi bagus, pokoknya bagus aja gitu. Kita nilainya bagus ya, nilainya bagus. Nah, kalau salah ya sedikit. Tapi di hadapan asesor dari PT IKI, catatannya banyak Pak. Jadi akan menjadi agak gimana bagi kita nanti ya. Apalagi kita yang tidak terbiasa ngaji. Oleh karena itu murojaah Bapak Ibu sekalian, itu dimulai kembali. Tadi ada kata-kata jangan dianggap sepele program ini. Mungkin memang sudah saatnya kita kembali ke Al-Quran. Karena sudah cukup lama kita ngeloni ini.
Iya, ada yang ngomong setan gepeng. Ngomong kotor, ngomong setan gepeng. Sudah cukup lama. Satu hari itu, wah, pokoknya kalau udah dengan HP ngeri ya. Jadi sudahlah, Pak Menteri melalui program ini ingin mengembalikan diri kita kembali kepada Al-Quran. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Kalau urusan dalil ini mah bro kiai aja ditakon ya. Di luar kepala saking hafal gitu ya. Jadi nggak usah ditanya kalau masalah dalil-dalil terkait dengan keutamaan Al-Quran, baca Al-Quran. Sebab saya nggak bisa ngomong kalau udah masalah kayak gitu. Kami hanya bisa menyampaikan program Bapak Ibu sekalian. Nah sekali lagi Bu Haja, kami itu latar belakangnya bukan dari pendidik Pak. Belajar PAI juga baru 3 tahun. Baru 3 tahun belajar PAI ini. Ya nggak nyambung-nyambung kadang-kadang. Tapi ya karena sudah diamanahi ya bismillah saja. Meskipun tertatih-tatih ya kami sama-sama belajar lah. Sama-sama belajar. Biar seger ingatannya, kita ini aja ya. Mana Robinya? Gimana yang ngaji itu ya? Kita ngaji aja. Bapak Ibu, kita harus bangga. 2 kementerian saat ini dipimpin oleh menteri yang kapasitasnya itu melebihi sama-sama profesor, sama-sama doktor, sama-sama kiainya, sama-sama kiai. Kalau di Menteri Agama itu kami dipimpin oleh Profesor Dr. Nasarudin Umar, MA. Beliau itu kalau udah berbicara terkait dengan tasawuf, wah dalam banget. Beliau itu dulu pernah diamanahi Dirjen Bimas Islam yang ngurusi KUA, Bimas Islam terkait dengan bimbingan masyarakat Islam. Kemudian di Kemendikbudristek itu dipimpin oleh profesor juga, doktor juga, kiai juga, Abdul Mukti. Wah, bangga, harus bangga. Ini mudah-mudahan jadi ke depan pendidikan di negeri kita itu menjadi menggembirakan, mencerahkan, mengembalikan semangat khiroh guru-guru. Kalau yang tadinya ya sekedar melaksanakan kegiatan itu dikembalikan. Dulu niat kita kuliah, sama-sama kuliah di tarbiyah kan, rata-rata kuliah di tarbiyah kan, tarbiyah. Kalau saya Usuluddin ya, kalau dulu niatnya kuliah di tarbiyah itu niatkan jadi guru, atau jangan-jangan ada yang kesasar kuliah di sana, kesasar di jalan yang tepat gitu. Karena kondisi, karena nggak tahu kadang-kadang dulu kuliah ke sana mungkin karena ikut kawan kita kuliah di sana, kita di sana. Mungkin juga diarahkan oleh orang tua. Tapi sudahlah. Di tangan kita sudah ada tanggung jawab untuk mengemban dunia pendidikan. Oleh karena itu kita kembali khidmat kepada umat. Kita antarkan anak didik kita menjadi generasi yang dapat dibanggakan. Dan pada saatnya kalau kita sudah tidak sekuat sekarang ini, mereka datang nyalami kita, memuliakan kita. Jangan sampai malah mereka menghindari kalau mau ketemu dengan kita. Jangan sampai seperti itu. Kita menghindari hal-hal seperti itu. Ayo, Robi, silakan Bin. Kita belajar ngaji aja Bin. Nanti yang nilai dari Pak Kiainya. Kalau data-data ini biarin aja. Karena Bapak Ibu sekalian, kami di Kementerian Agama saat ini sedang apalagi sejak tanggal 29 September kemarin di salah satu pondok pesantren di
di Buduran Sidoarjo, pondok pesantren apa? Al-Khazimi. Itu salah satu gedungnya runtuh. Itu Kementerian Agama dianggap, ada yang anggap gagal atau enggak ya? Di mata masyarakat kebanyakan, kami Kementerian Agama itu disalahkan. Memang selama ini Kementerian Agama kemana aja? Kok ada pondok pesantren seperti itu? Bangun sendiri. Itu kan bangun bertahap. Lantai 1, lantai 2, tetap yang di bawah dipakai. Lantai 1, lantai 2 dipakai. Bangun lantai 3, lantai 1, lantai 2 dipakai terus seperti itu. Terus selama ini Kementerian Agama itu ngapain gitu? Ada yang ngomong kayak gitu. Sedih rasanya Pak. Dari dulu hingga sekarang. Yang menterinya di penjara lah, yang menterinya main inilah, main itulah. Karena Kementerian Agama itu seperti dinding putih, seperti kain putih. Dianggapnya bersih, suci. Padahal ya enggak, sama aja. Namanya di kementerian ya sama aja, menggunakan anggaran-anggaran pemerintah dan lainnya. Tapi paling tidak memang kami di Kementerian Agama memang sudah dibekali, sama dengan Bapak Ibu sekalian lah, sama, dibesarkan di lingkungan dunia pendidikan yang khas, ilmu agama yang khas. Beruntung sekali Bapak Ibu sekalian kalau kita di dunia pendidikan tetapi dekat dengan agama. Beruntung Bapak Ibu, beruntunglah. Sama beruntungnya kita sebagai seorang muslim, dilahirkan dari keluarga muslim. Sama beruntungnya. Coba Bapak Ibu lahir di NTT sana, di Flores, di lingkungan keluarga yang non muslim, lingkungannya yang non muslim, ya pastilah Bapak Ibu lahir di lingkungan itu dan tumbuh menjadi orang non muslim. Bisa Bapak bayangkan seperti itu. Bersyukur. Sama bersyukurnya tatkala Bapak Ibu sekalian di dunia pendidikan dekat dengan agama. Oleh karena itu melalui program TBK ini itu mengembalikan, sekali lagi mengembalikan, menjungkir balikkan pemikiran kita agar kembali kepada niat awal, niat baik, bahwa sesungguhnya kita adalah warasatul anbiya. Udahlah, profesi yang lain memang diambil, silakan diambil yang lain saja. Silakan diambil yang lain saja. Karena ukuran kebahagiaan tidak diukur dari harta, tidak diukur dari harta yang dimiliki, ya, tidak diukur dari sana. Bapak Ibu sekalian, ini adalah tujuan program TBK, bisa dibaca. Sudah dibaca ya? Cukup? Enak kayak gitu ya? Guru tidak menyenangkan itu. Bapak Ibu diajarkan dengan guru yang tidak menyenangkan. Lanjut di. Nah ini tahapannya. Ini tahapannya, nanti kita akan melakukan asesmen guru dan pengawas. Tapi ujung-ujungnya tetap kepada siswa. Ujung-ujungnya tetap kepada siswa Bapak Ibu. Kalau siswa itu kan dia kalau tidak diajarkan, ya gimana hadisnya? Hadisnya gimana? Kalau anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah, gimana? Kullu mauludin yuladu ala fitrah. Saya udah banyak ngurusin ini, jadi banyak yang lupa. Kullu mauludin yuladu ala fitrah fa'abawahu yuhawwidanihi aw yunasiranihi aw yunassiranihi. Jadi ingat lagi kan? Ini kalau nggak murojaah kayak gini lali, lupa. Dan kalau tidak diingat, wah bisa hilang. Untungnya,
karena rahman dan rahimnya Gusti Allah, kita masih diberikan beban untuk sholat 5 waktu. Dan sholat 5 waktu itu ada yang jahar, ada yang sir. Yang jahar itu kita sering mengulang-ulang huruf hijaiyah itu di maghrib, isya, subuh. Coba kalau diam semua, sholatnya diam semua, kita juga ngaji semua, sudah. Dulu waktu kita ngaji bisa hilang, praktis bisa hilang, praktis bisa. Dan itu dosa, ternyata dosa. Coba silakan browsing di antara kawan-kawan, adakah hadis ya, adakah hadis, silakan browsing. Kami baru dengar kemarin, nggak sebelum lama. Jadi mereka yang sudah pernah belajar Quran, kemudian sengaja tidak mengajarkan atau tidak mengulang saja itu berdosa. Itu berdosa. Berbeda tatkala dia tidak pernah bisa baca Quran atau apa. Berbeda, itu berbeda. Bukan berarti kita enggak perlu baca Quran, enggak. Bukan. Tapi disitulah letaknya bahwa kita memiliki tanggung jawab tatkala kita sudah dipilih oleh Allah bisa baca Quran, maka tanggung jawabnya adalah mengulang-ulang kembali dan kemudian mengajarkannya. Ini nanti asesmen yang pertama oleh guru dan pengawas PAI yang akan dilakukan di tahun depan dan ujungnya nanti kepada siswa muslim. Mohon Bapak Ibu berkelompok nanti minta bantuannya boleh melalui KKK di kecamatan atau di sekolahnya masing-masing, silakan bikin grup dan seterusnya, saling murojaah, saling mengingatkan tentang bacaan Quran kita. Karena nanti jangan sampai Kota Batu Lampung bikin malu untuk Provinsi Lampung, nyumbang pelatihan di tingkat dasar semua. Nanti kan ada klasifikasi. Setelah diakses, Bapak Ibu nanti diklasifikasi. Ada di tingkat dasar, pertama itu dasar, ada di tingkat mahir dan seterusnya. Ada 3 tingkatan. Kalau nanti Bapak Ibu di tahap dasar itu tidak lanjutnya ada pelatihan. Enak kalau pelatihan peningkatan kompetensi gitu. Enak bahasanya itu enak. Tapi sebenarnya nggak enak, Pak. Peningkatan kompetensi itu kita dianggap bodoh. Kita dianggap peningkatan kompetensi. Emang kompetensi kita itu belum standar apa? Kok masih di peningkatan sama seperti ini bikin ya. Pembinaan guru pendidikan agama. Emang selama ini guru pendidikan agama kenapa nggak pernah dibina? Bahasanya masih seperti itu. Silahkan saja lah. Itu bahasanya seperti itu. Sering betul peningkatan kompetensi. Oke lah, tak masalah. Tetapi kalau di kelas baca Quran misalnya, kan ya rada-rada gimana gitu. Baca Quran itu kan face to face sama dengan ikro. Nggak lulus tahsinnya, Pak. Tahsinnya nggak lulus. Kami itu kemarin yang diakses oleh PTII, ada beberapa orang rata-rata tahsinnya tidak lulus. Lah, antara zal dan zai, idza zulzilatil, enggak selesai. Washta'alar saida, enggak selesai. Sin shin shad, enggak selesai. Antara sin shad, enggak selesai. Antara kaf dengan qaf, enggak selesai, Pak. Tabat yada, enggak selesai, Pak. Ujungnya tabat yada abi lahabi wa tab. Harusnya apa? Watab. Ada begitunya. Tapi ya kadang-kadang udah begitu masih disalahin, itu gimana? Udah disalahin. Ya nggak tahu ukurannya PTI itu gimana, nggak tahu. Tapi nggak usah dipertanyakan karena memang yang memiliki kompetensi di bidang Quran tilawah itu memang PTI. Memang PTI. Dan dia bisa menjelaskan. Silakan Bapak Ibu browsing di YouTube
guru-guru yang memang mengajarkan terkait dengan itu. Oh, beda sekali, beda sekali. Gak usah jauh-jauh lah. Kami di lingkungan kami itu biasa diimami oleh ustadz lulusan dari KIO. Wah, kalau dibilang hafalan Qurannya, wah, udah luar biasa. Ngajinya bagus. Tapi tatkala beliau karena ada kawan-kawan kami itu, ayolah kita ngetestasin kita di depan salah satu ustadz yang pernah di Jazirah Arab itu. Wah, kacau semua. Termasuk guru kami itu. Tapi ya sudah. Karena memang dialeknya kan beda. Kalau dulu ada istilah alamin, ngalamin. Ada istilah seperti itu. Kalau Lampung biasanya antara dal dengan zai sama, hampir sama. Penyebutan dal. Makanya kalau orang Lampung asli ngaji itu nggak menang-menang tilawah gitu. Nggak menang-menang tilawah. Kemarin ada juga ada yang ngaji, terus audiensnya bilang biasanya Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang lain bilang Allah, kan biasa gitu ya. Kalau nahdiyin, kalau teman-teman di sini kayaknya enggak. Terima kasih Pak Kiai. Belum nyapa dengan Pak Kiainya, Pak Kiai Abdul Hakim maksudnya. Pak Senator, kami mengaturkan terima kasih meskipun orangnya belum ada. Telah difasilitasi, kami berada di sini. Mohon maaf, kami sudah kumpul-kumpul dan sudah berbincang-bincang. Prinsipnya sebenarnya kegiatan kita ini hanya memfasilitasi Pak. Serius, bukan narasumber, bukan narasumber, hanya memfasilitasi pertemuan Bapak Ibu sekalian di kabupaten kota. Oleh karena itu ada konsepnya dengan KKI, NGMP, FKG kota sudah, FKG TK sudah diajar dengan enggak ya, dengan Bu Risma. FKG TK sudah. SD seharusnya hari kemarin, tetapi karena Pak Kabitnya harus berangkat ke Batam dalam rangka PAI Fair, bukan affair ya, fair, tidak betul. Padahal kalau bahasa Arab antara fair dan fire itu berdekatan maknanya Pak. Berdekatan maknanya. Ya. Iya. Kita lihat bahasa Arabnya punya. Misalnya bahasa Arab antara Majnun dan Janin. Kalau artinya itu beda jauh. Tetapi maknanya deep learning, makna mendalamnya itu ada yang berdekatan. Sama-sama tersembunyi. Janin tersembunyi di rahim, Majnun tersembunyi otaknya. Seperti itu. Jin dan jannah sudah 4 kata. Jim dan nun sudah menunjukkan 4 kata. Ada Majnun, ada Janin, ada Jin, ada Jannah. Jin tersembunyi, nggak bisa kita lihat. Di lingkungan kita ada jinnya, di ujung sana yang bisa membuka indra yang ke-6 atau ke-7 itu bisa ngeliat jin. Karena jin tinggal di wung-wung sini, Mereka kadang-kadang ikut kajian. Dan kalau kita ikut kajian, dia muslim. Jin tersembunyi apa? Dari pandangan kita. Jannah artinya surga. Itu apa? Kira-kira apa? Nggak nampak. Belum masih terselubung. Yang seperti itu, jannah kita bisa tahu dari Al-Quran.
Allah sudah memisahkan terkait dengan jannah di beberapa surah, surah apa saja itu yang menceritakan tentang surga, tentang neraka misalnya, banyak terkait dengan Al-Quran. Baik Bapak Ibu, tadi fair dan fair. Kalau bahasa Inggris mah nggak nyambung. Maka kemudian Al-Quran itu diturunkan di bangsa Arab karena memang satu-satunya bangsa yang memiliki kosakata yang sangat banyak dan beragam dan bermakna. Hampir seperti orang Jawa. Tapi kosakata bahasa Arab luar biasa, gramatikanya luar biasa, Bapak Ibu sekalian. Apalagi di dalam Al-Quran. Semakin bertambah huruf, dia semakin bertambah maknanya, semakin lebar, semakin meluas dan seterusnya. Alam, ain, lim, ain, lam, mim. Alam itu berarti alam semesta. Ilmu. Kalau ditambah mu'allim tambah mim diakhiri dengan alamin, beda, banyak sekali, bagus sekali. Huruf PAI harus tahu, paling tidak harus meningkatkan kompetensinya lagi di bidang tafsirnya. Jangan berhenti sampai di literasi dasar. Literasi dasar itu sudah selesai, seharusnya sudah selesai. Tapi kenapa pemerintah melakukan survei terhadap literasi dasar? Ya karena ada catatan-catatan. Baik Bapak Ibu, jadi kemana-mana ini. Jadi sekali lagi, pertemuan ini hanya memfasilitasi Bapak Ibu sekalian untuk kumpul dan membicarakan tentang terkait dengan program-program Bapak Ibu sekalian. Kami di sini juga bawa tim terkait dengan siaga, emis. Kalau Bapak Ibu ada kendala terkait dengan siaga dan emis, silakan Bapak bisa komunikasi dengan Pak Novan. Kami juga kadang-kadang ada juga Bapak Ibu pengawas, Jadi Bapak Ibu silakan bisa berkomunikasi. Kita tidak satu arah ya, bisa saling dialog pada saatnya nanti. Jadi sekali lagi TPQ Bapak Ibu harus mempersiapkan sejak ini Bapak Ibu harus mempersiapkan. Kemudian yang kedua, ini nanti sesungguhnya Pak Hajarman yang akan menyampaikan. Di bulan depan di tanggal 13 selama kurang lebih 10 hari Bapak Ibu guru PAI yang memiliki akun siaga wajib ikut asesmen literasi dasar agama. Tanggal 13 melalui notifikasi akun siaga. Itu dilaksanakan oleh Kementerian Agama kerjasama dengan BRIN. Untuk guru terkait dengan dasar pengetahuan agama dan ngaji rekodnya. Maka Bapak Ibu sekalian persiapkan. Itu tidak bisa dengan HP, tapi harus dengan laptop. Kalau nggak salah ya. Tapi saya yakin kan laptop pasti punya semua. Karena bagaimana harus dengan kemudian dites videonya, dites audionya, setelah dites kemudian kira-kira bacaan yang sudah kita baca itu terdengar atau tidak. Kalau tidak dites ya asal-asalan Bapak Ibu nanti bisa saja menyalahkan, padahal kesalahan dari kita sudah diingatkan. Nah banyak trouble pada saatnya nanti kalau asesmen secara online seperti itu. Trouble-nya banyak. Tidak saja dari yang bersangkutan, dari mesinnya, dari sinyalnya, dari listriknya, dari orang lain yang mengganggu, dari musiknya, dari kita tidak konsentrasi dan seterusnya. Banyak sekali. Oleh karena itu mohon Bapak Ibu sekalian mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Mohon ini tidak dianggap remeh, tetapi kita ingin memuliakan Al-Quran. Kalau kita sudah memuliakan Al-Quran, sama saja kita memuliakan diri kita sendiri. Al-Quran turun kepada hamba Allah yang paling mulia, yaitu Nabi yang paling mulia, Rasul yang paling mulia, yaitu Nabi Muhammad SAW. Khatibul Anbiya wal Mursalin.
Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam. Izin Kiai, sebentar saya lanjutkan menjelaskan kita. Setelah itu mari kita dengarkan arahan dari beliau pada saatnya nanti. Baik Ibu sekalian, sekali lagi di bulan depan kita akan menghadapi yang namanya asesmen literasi dasar agama bagi guru pendidikan agama Islam yang pada saat itu akan dilaksanakan di tanggal 13, kurang lebih waktunya 10 hari ke depan ya. Kemudian di samping pengetahuan dasar agama itu kurang lebih sekitar 60 soal di siaga nanti. Kemudian nanti akan juga merekam tilawah kita. Setelah itu submit selesai. Itu adalah bagian pada saatnya nanti akan digunakan oleh Kementerian Agama dalam rangka pemetaan sejauh mana pengetahuan literasi dasar agama bagi guru pendidikan agama Islam. Untuk selanjutnya data tersebut kita tidak pernah tahu akan digunakan itu apa. Mudah-mudahan akan digunakan untuk peningkatan kompetensi guru PAI. Itu di bulan depan. Di tahun depan pada saatnya nanti ada jadwal untuk Provinsi Lampung melakukan asesmen TBI. Ini untuk wilayah Jawa dan Bali sudah dilaksanakan dimulai pada saat di bulan Agustus sampai kurang lebih di September awal kemarin sudah selesai semua di wilayah Jawa dan Bali. Seluruh guru PAI wilayah Jawa dan Bali selesai semua. Itu dilakukan asesornya oleh dosen-dosen PTIQ yang sudah kredibel ya, sudah diakui kapabilitasnya terkait dengan bacaan Al-Quran. Karena itu mohon pada saatnya nanti Bapak Ibu yang memiliki akun siaga mohon untuk mempersiapkan diri jangan sampai kemudian terkait dengan bacaan Qurannya menjadi catatan banyak hal. Apalagi secara teknis kita tidak menyiapkan kegiatan itu. Kembali ke awal tadi, literasi dasar agama. Ini ada 4 sekolah di wilayah Kota Bangka Lampung yang akan dilibatkan untuk asesmen literasi dasar agama bagi siswa. Kalau bagi siswa, ini ada petugas langsung yang akan mendampingi. Yang akan mendampingi ada petugas langsung. Nah ini nanti petugas langsung itu yang disebut sebagai enumerator. Itu didampingi nanti oleh koordinator provinsi, tetapi terkait 2 hal ini kita belum mendapatkan arahan. Siapa yang akan ditunjuk, memang sudah ada gambaran, tapi sampai saat ini belum secara detail, belum disiapkan. Bapak Ibu mohon sekolah-sekolah yang telah ditunjuk, ini kalau tidak salah wilayah Panjang. Ada salah satunya di sini? Ada SD mana Bu? Memang ditunjuk sebagai belum tahu. Kemarin sudah dikunjungi oleh Pak Haji Asmaroni. Sudah dikunjungi. Beliau ke bagian 3 sekolah kalau tidak salah di wilayah Panjang kurang lebih. Jadi ini secara acak dipilih oleh BRIN untuk mengukur sejauh mana kemampuan literasi dasar agama bagi siswa dan kemampuan membaca siswa. Itu sudah sejauh mana guru agamanya sampai saat ini sudah melakukan apa? Nanti akan terlihat secara nasional akan terlihat kemampuan literasi dasar agama melalui survei tersebut. Oke ya, itu di bulan depan. Di tahun depannya yang TBQ tadi. Yang TBQ itu nanti juga melalui akun siaga, tetapi yang akan memberikan penilaian itu adalah dari PTI.
langsung dari PTIG. Kalau yang tadi langsung Bapak itu direkod langsung, tapi yang ini akan dinilai oleh PTIG dan kemudian akan dinilai setelah itu muncul nilainya. Setelah muncul nilainya Bapak Ibu nanti mendapatkan predikat sebagai dasar, mahir dan seterusnya. Mudah-mudahan melewati ambang batas, jadi tidak terpanggil untuk mengikuti pelatihan. Malu Pak kalau dia panggil ikut pelatihan baca Quran lagi, memperbaiki taksim lagi, kan jadi nggak enak dengan anak muridnya. Sedikit gambaran mungkin seperti itu. Terima kasih Bapak Ibu dan sangat bahagia. Kami dari Kementerian Agama, Pak Kiai mengaturkan terima kasih sudah difasilitasi di sekolah yang membanggakan ini. Mudah-mudahan amal ibadah Bapak Ibu khususnya yang sudah mengabdikan di sekolah ini pada saatnya nanti menjadi tambahan amal jariah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kami mengaturkan terima kasih Bapak Ibu, mari kita dengarkan arahan dari beliau Bapak Kiai Haji Abdul Hafiz. Terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Habibun. Ya Bun. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahil qail. Alhamdulillahi minasyaitonir rajim. Nun wal qalami wa ma yasatuhu ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun wa innaka la'ala khulqin 'azim. Al-ayah syahadu la ilaha illallah wa la syarika lahu wa syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma wa zidna fahma. Amma ba'du wa qala ta'ala bi-Qur'an karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insana 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bi husban wan najmu wasy-syajaru yasjudan was samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan alla tataghaw fil mizan wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan wal ardu wa'daha lil anam fiha fakihatun wan nakhlu dzatul akmam wal habbu dzul asfi wal raihan fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Lalu Bapak dan Ibu para peserta workshop workshop apa namanya, pembinaan, para guru semuanya, para pewaris Nabi dan Rasul, ulama warasatul anbiya, para guru, para pendidik, para murabbi, tentu secara khusus Bapak dan Ibu dari Kementerian Agama, Kanwil Provinsi Lampung, Pak Masuk dan seluruh jajaran, Pak Hajarman, Hajarben sebagai fasilitator. Syukur alhamdulillah telah memberikan kepercayaan kepada kami untuk dapat memfasilitasi kegiatan mulia ini, kegiatan luar biasa, kegiatan terhormat. Terima kasih atas pertanyaan Pak Surya. Sering-sering ada kegiatan di sini. Ini salah satu lembaga pendidikan yang alhamdulillah kami asuh kami bina dengan motto pembelajarannya adalah Qur'ani, berkarakter dan berprestasi. Itulah sebenarnya tujuan pembelajaran asasi ini. Di mana pada kesempatan ini Bapak dan Ibu sedang dihantarkan kembali ya untuk mampu membimbing para anak didik kita menjadi yang Qur'ani. Itu tujuan sejatinya. Walakin kunu rabbani bima kuntum tu'allimuna kitab wa bima kuntum tadrusun. Sekali lagi kebanggaan saya alhamdulillah di sela-sela saya sedang juga melaksanakan tugas dari Bapak dan Ibu khususnya masyarakat Lampung.
sebagai wakil daerah ya di DPD 1 dari 4.